good governance dan rule of law seharusnya sudah terinternalisasi dalam setiap langkah dan gerak penyelenggara negara. Tapi sayangnya makin sering ditinggalkan. Sifat kenegarawanan dan keteladanan seharusnya juga dapat ditunjukkan oleh seorang presiden, kepala negara, terlebih dalam masa-masa kontestasi pemilihan umum tahun 2024 ini. Bukti dari hilangnya kompas moral, etika, dan hukum dalam berbangsa dan bernegara telah terlihat nyata dalam berbagai parameter dan penilaian yang diterbitkan lembaga-lembaga internasional seperti menurunnya skor indeks persepsi korupsi Indonesia dalam 4 tahun terakhir, yang di tahun 2019 skornya mencapai 40 dan menurun drastis menjadi skor 34 di tahun 2022 dan 2023. Tapi kita lihat ke indeks persepsi korupsi saja, yang 5 tahun ini tidak naik. 5 tahun yang lalu justru bagus, hampir bagus lah. Tapi 5 tahun terakhir nggak naik-naik, bahkan rankingnya turun. Artinya negara lain maju, kita nggak maju-maju. Hanya 35 nilai. Ya, 34 ternyata saya korupsi juga. Ranking 115, betul. Bagaimana kita cari indeks yang lain? Indeks demokrasi cuma 6,7 dan itu dinyatakan sebagai demokrasi yang gagal. Kalau menurut saya, demokrasi yang cacat. Kalau menurut saya bukan demokrasi yang cacat, demokrasi yang gagal. Ada 3 faktor yang mengakibatkan indeks persepsi korupsi tidak bisa naik. Yang pertama adalah soal demokrasi politik, soal demokratisasi tadi yang indeks itu menang begitu. Yang kedua, soal pelayanan publik. Yang ketiga, soal ketaatan hukum, termasuk di dalamnya ketaatan hukum. 3 hal itu yang nggak pernah disentuh. Sudah mengatakan bahwa ini adalah non-partis. Yang kedua, kita mengenai ini adalah pesan moral. Mengapa baru kedua? Karena makin hari mendekat, makin tampak juga penyelewengan dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, rasanya sebagai orang tua, yang tua-tua ya, aku muda aja, merasa masa kita diam saja nih untuk melihat kondisi yang seperti ini. Oleh karena itu maka keluar pernyataan ini. Oleh karena itu sebenarnya pesannya bukan cuma pada existing government, tetapi juga pada pemerintahan yang akan datang. Pak Luki tadi jelas mengatakan presiden yang harus kita pilih adalah presiden yang harus mau menjadi panglima pencegahan dan pemberantasan korupsi. Nah, sekarang silakan ditegakkan atau dipercayakan kepada siapa dari yang 3 itu agar KPK juga menjadi jauh lebih kuat ke depannya. Nah, seperti itu.